Swastiastu. Saya Lufitu Adi Ermawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan melaksanakan rencana aksi saya yang kedua di kelas 8 SMP Negeri 2 Petang dengan materi makna tata urutan peraturan perundang-undangan dengan model pembelajaran problem development. Pada asalnya Panganjali. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak. Baik ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana hari ini? Baik. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu mau mengecek dulu kelasnya apakah sudah bersih apa belum. Silakan yang masih ada sampah di bawah kolong bangku silakan diambil dulu ya. Jangan sampai nanti saat memulai pelajaran terganggu dengan hal-hal yang seperti itu masih kotor. Silakan diambil dulu, dibuang dulu sampahnya keluar ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang tidak hadir ya? Ada siapa? Bayu. Oke. Untuk memastikan, coba silakan ambil HP-nya, kita absen melalui Google Form. Silakan dibuka HP-nya anak-anak. Silakan ibu sudah share linknya di grup WA. Silakan absen terlebih dahulu ya. Orang yang tidak hadir ya, Bayu ya. Kenapa Bayu? Sakit. Ya, karena sakit cuaca juga lagi tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan. Nah, jadi silakan kalian menjaga kondisi dengan makan makanan yang sehat, dengan minum vitamin dan juga cukup istirahat. Kita doakan supaya Bayu minggu depan ya sudah bisa ikut pelajaran PPKN lagi ya. Baik anak-anak, silakan ditaruh dulu HP-nya. Nah, untuk sekarang silakan anak-anak berdiri. Nah, untuk meningkatkan rasa kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu ya. Silakan duduk kembali. Ya, walaupun sudah siang, tetapi semangat ya tetap menyanyikan lagu dan ibu harap juga kita belajarnya sama semangatnya seperti menyanyikan lagu tadi ya. Nah, oke, baik kita lanjut dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi untuk hari ini, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Materi minggu lalu kalian mempelajari tentang apa? Ya, silakan. Silakan. Ya, bagus sekali ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang mempertahankan dan
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, Ibu rasa kalian masih ingat dengan materinya ya. Sebentar Ibu akan mengadakan pretest dan Ibu akan tahu apakah kalian kemarin sudah belajar 5 atau belum ya. Oke, baik, sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran, nah ini coba kalian bisa lihat di sini materi yang akan kita pelajari adalah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, ini kalian akan tahu ya setelah mempelajari atau belajar hari ini, kita akan yang pertama siswa dapat menganalisis makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Setelah itu menguraikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya menguraikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menganalisis pelanggaran yang berkaitan dengan makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang kelima, kalian menyusun laporan diskusi kelompok ya tentang pelanggaran yang berkaitan dengan makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang terakhir, sebentar lagi kalian mempresentasikan hasil analisis tentang kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan makna tata urutan perundang-undangan. Nah, selanjutnya silakan kalian ambil HP-nya ya. Kalian ambil HP-nya. Itu ada link pretest. Silakan kalian kerjakan. Ibu berikan waktu 3 menit untuk melakukan pretest ya. Nah, pretest ini bertujuan agar Ibu mengetahui apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini ya. Sejauh mana kesiapan kalian belajar di rumah untuk mengikuti pelajaran hari ini? Silakan. 3 menit ya. Sudah? Oke, yang belum masih ada waktu lagi 1 menit. Baik ya, waktunya sudah habis. Silakan HP-nya ditaruh. HP-nya ditaruh dulu anak. Baik, sudah semuanya rasa Ibu menjawab ini ya pretest yang diberikan. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin menyampaikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ada arahan kalian mengambil HP, silakan diambil HP-nya. Tapi kalau tidak diizinkan untuk mengambil HP pada saat pembelajaran, jangan ya. Ibu takutnya nanti kalian menggunakan gawai yang kalian pegang itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi nanti saat Ibu suruh mengambil HP, silakan digunakan HP-nya ya. Nah, itu kesepakatan kelas kita. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingin membentuk kalian menjadi kelompok ya. Jadi berapa jumlahnya? 23 ya. 23 ya. Nah, jadi satu orang tidak sekolah. Nah, satu kelompok itu isinya 4 orang. Silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya Ibu yang menentukan ya. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan nomor absen, genap dan ganjil ya. Oke, silakan yang nomor absennya genap duduk di sebelah kanan saya, yang nomor absennya ganjil duduk di sebelah kiri saya ya. Silakan ya. Sudah semua duduk dengan kelompoknya ya? Kalau sudah, silakan sekarang kalian amati gambar yang ada di depan dan diskusikan dengan kelompoknya. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang tertera di slide depan ya? Nah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Apa yang kalian pikirkan? Oh Bu, itu gambar
depan layar. Ya, coba lihat di depan layar itu apa? Siapa yang mau mewakili kelompoknya? Di depan layar itu adalah gambar ini, misalnya seperti itu. Siapa yang mau mengajukan argumennya? Silakan, silakan Yana. Lalu lintas. Gambar lalu lintas. Oke. Ya, gambar lalu lintas. Oke. Siapa lagi yang berani mengemukakan pendapat? Apa yang kalian lihat pada gambar di depan tersebut? Oke, Gian. Di sana ada polisi yang mengatur lalu lintas. Polisi yang mengatur lalu lintas. Oke, bagus sekali juga jawabannya ya. Kelompok lain. Tadi lalu lintas, polisi yang mengatur lalu lintas. Kelompok lain di mana? Coba lihat gambarnya. Gambar apa itu di sana ada? Oke, Tora. Tata tertib berlalu lintas. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Kelompok lain. Kelompok lain gimana? Tata tertib berlalu lintas, polisi mengatur lalu lintas, lalu lintas. Ayo yang lain. Nah, jadi di sana terlihat pada gambar ada polisi yang sedang mengatur lalu lintas dan para pengendara juga taat pada lalu lintas. Nah, coba kaitkan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, materinya apa tadi? Ibu sudah sempat sampaikan tadi. Apa yang kita pelajari untuk hari ini? Melaksanakan dan mempertahankan undang-undang. Ayo, materi yang kita pelajari hari ini adalah apa materinya? Apa materinya? Memakai peraturan perundang-undangan. Memaknai Peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan. Ya, kita sudah masuk ke bab 3 sekarang ya anak-anak, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Ya, apabila dikaitkan dengan gambar tersebut, ada nggak kaitannya? Memaknai peraturan perundang-undangan dengan taat berlalu lintas. Ada nggak? Ada. Coba kalian bayangkan ya, dalam suatu masyarakat. Oke, Ibu ambil ruang lingkup terkecil dulu. Dalam suatu kelas, ada aturan atau tidak? Ada. Apa aturannya? Saatnya jam 7 dimulai. Apa aturannya? Di kelas ada aturan apa tidak? Ada. Apa aturannya? Ya? Menjaga kebersihan kelas. Bagus sekali jawabannya. Apa lagi? Peraturan yang ada di kelas? Menjaga nama baik kelas. Menjaga nama baik kelas. Apa lagi? Tidak ikuti kelas. Tidak ribut di kelas. Apa lagi? Melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Bagus sekali jawabannya. Coba kalian bayangkan, apabila di dalam kelas kalian ini tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Kekacauan. Coba kalau misalnya tadi melaksanakan piket kelas itu juga peraturan kan. Coba kalau kalian tidak piket kelasnya masih kotor, bisa kalian belajar dengan nyaman? Tidak. Terus gitu, apa lagi tadi peraturannya yang disebutin ya? Yang paling utama kalian datang ke kelas itu tepat waktu. Seandainya kata ada siswa yang datang ke kelas setelah jam pelajaran selesai, apa yang akan terjadi? Bukan dimarahi guru ya, itu tindakan tidak disiplin yang mengakibatkan kerugian diri sendiri, selain diri sendiri juga orang lain. Masa nanti ada misalnya Tora datangnya telat, ya ibu sudah menjelaskan materi, masa ibu harus mengulang materi demi satu orang anak? Kan tidak. Jadi kalau kalian sudah dibuatkan aturan, ikutilah aturan agar kehidupan lebih aman dan tenang. Sama halnya seperti gambar yang ada di layar ya. Nah, apabila coba kalian bayangkan kalau di gambar yang kalian lihat di layar itu tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas.
tidak ada masyarakat yang taat berlalu lintas, misalnya menyeberang sembarangan, tidak menggunakan helm. Nah, apa yang terjadi? Sama ya, kekacauan. Kalau sudah kacau, misalnya apa yang terjadi? Merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, maka dari itu perlulah adanya yang namanya peraturan. Bagus sekali ya, itu kaitannya ya. Peraturan perundang-undangan dengan gambar yang Ibu tayangkan. Oke, sekarang Ibu punya video. Bisa kalian simak ya. Tolong didengarkan dengan baik. Kalian sudah paham kan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, semua kegiatan penyelenggaraan negara dan lembaga negara harus tunduk pada hukum. Kalian juga tentu sudah tahu bahwa Pancasila Silakan disimak ya, sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan hukum dasar yang masih pernah diterjemahkan menjadi aturan hukum yang lebih menyentuh permasalahan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Kali ini kita akan mempelajari peraturan perundang-undangan nasional. Materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Di dalam video ini kita akan membahas makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Di video berikutnya kita akan membahas proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Jadi untuk pemahaman materi ini kalian harus menyimak ketiga video ini ya. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Apa sih hakikat peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan berbeda dengan undang-undang karena undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengandung norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri memiliki ciri-ciri dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya bersifat mengikat dan memaksa setiap orang untuk menaati, dan yang terakhir bersifat abstrak. Lalu apa saja landasan peraturan perundang-undangan itu sendiri? Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan dasar ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir, landasan yuridis, di mana suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis ini dibagi menjadi 2, yaitu landasan hukum yang bersifat beraspek formal dan landasan yuridis yang beraspek material. Lalu asas peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sama-sama menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat berbentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi. Yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang terakhir keterbukaan. Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara,
wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Yang kedua, diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, materi perpu sama dengan materi undang-undang. Yang keempat, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Yang kelima, materi peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan daerah memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemerintah. Yang terakhir, peraturan desa memuat materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa. Di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut. Yang pertama, asas pengayoman, yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman rakyat. Yang kedua, asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang menjunjung. Yang keempat, asas kekeluargaan. Yang kelima, asas kenusantaraan, yaitu materi muatan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang berikutnya, asas Bhinneka Tunggal Ika, artinya harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan lain sebagainya. Yang berikutnya, asas keadilan. Berikutnya, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang berikutnya, asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang berikutnya, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Dan yang terakhir, asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, seperti dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana dan asas praduga bersalah. Sedangkan dalam hukum perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan etikat baik. Berikutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Mari kita simak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia ada sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Mari kita lihat lembaga-lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, UUD 1945, lembaga yang berwenang membuat adalah MPR. Berikutnya, Ketetapan MPR yang membuat adalah MPR. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang membuatnya adalah DPR bersama Presiden. Kemudian peraturan pemerintah, lembaga yang berwenang membuatnya adalah Presiden. Kemudian peraturan Presiden yang membuatnya adalah Presiden. Peraturan daerah provinsi, lembaga yang berwenang membuatnya adalah DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota, lembaga yang berwenang membuatnya adalah DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Sedangkan peraturan perundang-undangan ini sendiri memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkatnya yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang ketiga, isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Yang keempat, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicampur, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengandung materi yang sama tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Silakan simak lanjutan materi ini di dalam video yang berjudul Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Terima kasih telah belajar PPKN bersama Dunia Andi. Silakan tuliskan nama dan asal kalian di kolom komentar.
Saya Fitriani, sampai jumpa dan terima kasih. Oke, sudah kalian tadi lihat ya videonya, di sana sudah dijelaskan materi-materi yang akan kita pelajari pada bab ketiga ya. Nah, karena materinya sudah kalian simak dan Ibu yakin kalian sudah juga melakukan literasi di rumah atau membacanya sebelum ke sekolah ya. Sekarang kita lanjut ke LKPD ya. Silakan anak-anak bersiap dengan kelompoknya. Ini Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nanti LKPD yang kalian kerjakan ya tolong didiskusikan dengan kelompoknya, jangan bekerja sendiri-sendiri ya. Di sini ada LKPD, silakan dikerjakan. Satu kelompok hanya ada satu LKPD yang menulisnya satu, tetapi yang bekerja semuanya ya, jangan yang bekerja hanya satu orang saja ya. Silakan di sana pada LKPD-nya sudah ada identitas peserta didiknya. Berarti identitas kalian di sana sudah ada ya. Silakan diisi ya anak. Oke. Untuk mengerjakan LKPD, Ibu kasih waktu 40 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang ya. Silakan didiskusikan. HP-nya silakan dikeluarkan. Kalian bisa searching melalui Google. Begitu juga kalian bisa melakukan literasi dengan buku yang kalian pegang, baik itu LKS maupun buku paket ya. Nah, LKPD yang kalian kerjakan ini tolong dikaitkan dengan materi yang kita pelajari sekarang ya. Silakan anak-anak kerjakan LKPD ya. Ya, tuh. Ya, nanti Ibu nentuin ini kelompok 1, yang di sana kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi ada 5 kelompok ya untuk hari ini ya. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Nanti di identitas di sana diisi nanti nama kelompok. Kalian kelompok berapa? Kelompok 1 isi kelompok 1 terus itu nama kalian ya. Kan sudah diisi di sana 1 2 3 4. Oke. Terus itu hari dan tanggalnya juga diisi ya anak-anak. Silakan dikerjakan, diskusi dengan kelompoknya ya. Ada yang menemukan kesulitan? Silakan. Ada yang nggak punya paket data? Ada ya. Yang tidak punya paket data, silakan untuk penggunaan gadgetnya boleh 1 berdua ya. Tapi tetap kalian berdiskusi ya, mana ya. Nah, untuk pertanyaannya, nah coba lihat di halaman ketiga, di sana ada pertanyaan. Yang kalian kerjakan adalah pertanyaan yang ini ya, dan ditulis juga langsung di LKPD yang kalian terima ya. Jangan ditulis di buku lain lagi, biar gampang nanti saya periksa ya. Silakan dikerjakan. Kalau misalnya bisa didiskusikan dengan kelompoknya, silakan didiskusikan dulu. Kalau memang sudah buntu, ya bisa bertanya sama saya ya. Nah, tadi ada bilang yang nggak punya data. Sekarang yang nggak punya data, simak kasus yang Ibu tayangkan pada slide PowerPoint-nya ya. Yang nggak punya data silakan lihat kasus tersebut. Ini kasus saya ambil, ini berkaitan dengan dunia kalian ya, dunia pendidikan ya. Jadi tidak jauh-jauh Ibu mengambil kasus agar kalian bisa menganalisisnya lebih gampang ya.
nanti kalian menemukan ide-ide yang ada yang sudah selesai? Belum. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Gimana para? Sudah? Sudah selesai? Misalkan kembangkan lagi kan? Ini kan langsung ya. Apa namanya dikaitkan coba sama pelajaran sekarang ini? Ada nggak kaitannya dengan undang-undang? Ada nggak hukumnya kalau kita melakukan ya itu tolong dicari itu belum dilakukan ya dikatakan ya. Kalau dikaitkannya sama materi kasus ini dikaitkan dengan pelajaran kita hari ini ya tentang mengenai peraturan perundang-undangan. Itu kasus ini kan ada undang-undangnya yang mengatur, silakan dikaitkan ya. Jangan hanya dijawab biasa saja yang KPD yang kalian ya. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Kaitkan dengan undang-undang itu ya. Sudah tadi kalian belajarnya tidak hanya melalui buku paket atau buku penunjang yang dibeli di sekolah ya, bisa melalui Google. Ya, kalau tidak punya data, belajar dengan teman yang punya data ya. Jadi belajar itu tidak mesti harus dari buku saja ya. Ada yang menemukan kesulitan? Gimana?
Oke, sudah selesai anak-anak? Oke, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk melakukan presentasi. Oke, sudah seperti tadi ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Saya lakukan ke depan. Oke, yang lain tolong didengarkan. Siapa tahu nanti ada pendapat kalian yang berbeda, silakan diberikan komentarnya ya. Silakan anak-anak didengarkan. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Berikan tanggapan terkait kasus di atas sesuai dengan pemahaman saya. Jawaban dari kelompok saya adalah pembulian atau perundungan adalah penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif atau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang dilakukan oleh rekan atau proses secara berulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan baik secara nyata atau menurut anggapan antara pelaku dan korban. Ketentuan pidana bagi pelaku bullying terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80. Pertanyaan nomor 2. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah pembuli selalu ingin mengontrol, mendominasi dan tidak bisa menghargai orang lain, sehingga pembulian dapat terjadi. Nomor 3. Apa yang seharusnya dilakukan? Salah satu caranya adalah mentaati peraturan perundang-undangan, serta berani melawan untuk pertahanan, berani berbagi cerita, serta berani melapor kepada pihak yang berwajib. Nomor 4. Pelajaran apa yang kalian dapatkan setelah membaca tulisan di atas? Pelajaran yang kita dapat adalah agar kita tidak membuli orang, supaya kata pembulian atau berita tentang bully tidak ada di negara Indonesia ini. Dan pembulian di sekolah sangatlah berpengaruh pada siswa-siswi tidak memandang perempuan maupun laki-laki. Sekian dari kelompok saya. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Pendapat yang lain, silakan diajukan pendapatnya. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Oke, kalau tidak ada yang memberikan pendapat, coba saya minta lagi satu kelompok aja yang masuk. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3. Oke, silakan ke depan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Baiklah, untuk soal pertama dengan soal berikan tanggapan terkait kasus di atas sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, tanggapan dari kelompok kami adalah bahwa perilaku bullying atau perundungan merupakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan bullying diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lalu untuk soal yang kedua dengan soal mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, menurut kami pembuli bisa terjadi karena adaptasi yang buruk, harga diri yang rendah, dan adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di kehidupannya. Dan hal tersebut juga terjadi karena adanya kelalaian dari orang dewasa, sehingga anak-anak juga bisa melakukan perilaku bullying. Lalu untuk soal ketiga dengan soal apa yang seharusnya dilakukan. Nah, menurut kami yang harus dilakukan adalah
Jadi ada orang yang bisa membantu kita. Lalu untuk soal keempat yaitu pelajaran apa yang kalian dapatkan setelah membaca tulisan di atas. Pelajaran yang kami dapat adalah bahwa pelaku bullying merupakan pelaku yang tidak baik dan bahkan bisa menyebabkan korban jiwa. Sehingga kita harus mencegah terjadinya bully mulai dari diri kita dan orang lain. Baiklah, sekian pendapat dari kami. Om Santi Om. Dari kelompok yang maju tadi itu bagus-bagus sekali pendapatnya ya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah memiliki pendapat yang berbeda? Ada yang memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan kasus yang Ibu tayangkan? Tidak? Tidak. Kalau tidak, tadi sudah sebut ya kelompok yang maju terdapat. Oke, selanjutnya apa yang dapat kita simpulkan dalam mempelajari kasus bullying tersebut bila dikaitkan dengan materi perundang-undangan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Dian. Baik, kesimpulan dari kasus tersebut adalah bahwa perbuatan bully itu tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan terkait dengan kasus tersebut, di Indonesia sudah ada upaya perlindungan anak tentang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perlindungan anak. Lalu menurut pasal 1 ayat 15A, bully dikatakan sebagai kekerasan di mana setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, dan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sehingga tipe perundungan apapun, baik secara fisik, verbal, ataupun sosial, masuk ke dalam kategori kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Nah, itu tadi sudah disimpulkan ya sama temannya terkait dengan kasus yang kita identifikasi tadi terkait dengan materi pelajaran kita, yaitu makna tata urutan perundang-undangan. Bahwa saja itu bullying itu tidak boleh dilakukan, apalagi ya zaman sekarang kerap sekali bullying itu dilakukan di sekolah, contoh kecilnya di lingkungan kita. Dan setelah pelajaran ini, Ibu harapkan kalian tidak akan melakukan tindakan bullying atau bully ya, karena itu melanggar peraturan perundang-undangan. Itu sudah ada hukum yang mengatur. Apabila kalian melakukan hal tersebut, kalian akan terjerat hukum. Nah, seperti kasus yang kalian pelajari itu sehingga mengakibatkan korban tersebut itu meninggal ya. Jadi ada gangguan psikisnya, psikologinya di sana. Jangan sampai membuat teman kalian tertekan dengan bully-bulian kalian. Jadi itu tidak boleh. Baik ya anak-anak, itu tadi untuk LKPD-nya. Sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Baik ya anak-anak, tadi sudah disampaikan kesimpulan dari kasus yang kita identifikasi. Sekarang dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Silakan, ya Yana, silakan. Kesimpulan dalam pembelajaran materi makna tata urutan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam perundang-undangan, serta makna tata urutan perundang-undangan peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga berwenang. Oke, bagus sekali ya. Kesimpulannya hari ini adalah pelajaran kita hari ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum tertinggi. Berarti di bawahnya itu masih ada hukum atau peraturan-peraturan yang lainnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar itu adalah merupakan hukum tertinggi yang menyangkut norma hukum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Siapa yang membuat Undang-Undang Dasar? Nah, yang membuat ya bagus sekali MPR ya. Oke, baik. Tadi kalian sudah melakukan
tadi sudah Ibu amati bagaimana kalian berdiskusi, itu ada nilai kelompoknya. Terus itu ada juga nilai individu ya. Nilai individu itu adalah keaktifan kalian tadi. Nah, siapa yang sering-sering angkat tangan itu sudah ada nilainya, itu masuk ke nilai individu ya. Terus gitu yang memberikan tanggapan juga ya, sudah ada nilainya. Jadi nah, untuk sekarang manfaat apa yang kalian dapat dari pelajaran kali ini? Nah, siapa yang bisa memberikan manfaatnya? Apa sih manfaat belajar PPKN hari ini terkait dengan kasus ini? Apa manfaatnya? Ayo, siapa yang bisa memberikan apa manfaatnya kita mempelajari materi kali ini? Oke, Tora, apa manfaatnya Tora? Oke, silakan. Untuk mencegah pembulian. Untuk mencegah pembulian. Dan dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kita sebagai masyarakat ya, kita harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Oke, Bi, tepuk tangan untuk pelayanan hari ini. Sekalian anak ya, untuk kali ini tadi kita sudah presentasi sudah, menyanyikan lagu sudah, berdiskusi juga sudah. Sekarang silakan ambil HP kalian. Silakan, sekarang saya akan mengirimkan link untuk post test ya. Silakan kalian kerjakan post test yang saya berikan. Silakan kalian buka WA grupnya. Di sana akan saya bagikan linknya dan kalian jawab. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, ya udah saya kirim ya. Silakan jawab post test yang saya berikan terkait dengan pelajaran hari ini. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab post testnya. Akan dijawab post testnya ya. Oke, baru 2 orang yang selesai, yang lainnya waktunya lagi 2 menit, silakan. Baru 2 orang, 3. Ya. Oke, baru 15, lagi 7 orang. Silakan yang belum, selesaikan dulu. Yang sudah, HP-nya bisa ditaruh dulu. Sesuai dengan kesepakatan kita, yang sudah selesai HP-nya ditaruh dulu. Yang belum silakan dikerjakan. Oke. Sudah semua ya? Oke, dari jawaban yang saya terima, semuanya sudah mengirim jawabannya ya luar biasa sekali ya. Kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Oke, untuk minggu depan ya, saya harap kalian persiapkan diri melakukan literasi di rumah ya. Pelajari buku paket kalian, buku penunjang baik itu LKS maupun dari buku-buku yang lainnya. Itu terkait dengan materi proses penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Sekali lagi, tolong dipelajari di rumah tentang proses perumusan peraturan perundang-undangan. Ya, itu materi yang akan kita lakukan minggu depan. Ya. Jadi untuk sekarang, silakan kalian duduk sesuai dengan denah masing-masing. Silakan kembali. Jangan lagi duduk berkelompok. Silakan kembali duduk sesuai dengan denah. Ini sudah selesai ya. Untuk pertemuan kali ini sebelum mengakhirinya ya, kita terlebih dahulu berdoa.